Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya moderator dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang makna kepribadian, aktualisasi, dan implementasi Pancasila. Nah, sebelum masuk presentasi, di sini ada beberapa teman saya. Yang pertama Devri Rahmanto, saya sendiri. Selanjutnya ada Ahmad Faiz, Tina Natasha, Alifah, Fauzia, dan terakhir ada Nawal Salsabila. Makna kepribadian bangsa. Kepribadian adalah salah satu kajian psikologi yang dibuat berdasarkan pemikiran, penelitian, atau wawasan hasil praktik khusus para ahli. Objek kepribadian adalah perilaku manusia. Perilaku manusia yang pembahasannya berkaitan dengan apa, mengapa, dan bagaimana perilaku itu. Faktor-faktor penentu kepribadian. 1. Keturunan. Merujuk pada faktor-faktor yang ditentukan sejak lahir atau faktor genetika seorang individu. 2. Lingkungan. Lingkungan merujuk pada kebudayaan tempat di mana seseorang dibesarkan. Pengkondisian dini, norma-norma di antara keluarga, teman-teman, kelompok sosial, serta pengaruh-pengaruh lain yang seseorang alami. 3. Situasi. Kepribadian seseorang walaupun pada umumnya mantap dan konsisten akan berubah dalam situasi yang berbeda. Tuntunan yang berbeda dari situasi yang berlainan memunculkan aspek-aspek yang berlainan dari kepribadian seseorang. Yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Oleh karena itu, Pancasila adalah pribadi bangsa Indonesia itu sendiri yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak keberadaannya sebagai sebuah bangsa. Walaupun bangsa Indonesia sejak dahulu kala bergaul dengan berbagai peradaban kebudayaan bangsa seperti Hindu, Tiongkok, Portugis, Spanyol, Belanda, dan lain-lain. Namun, kepribadian bangsa Indonesia tetap hidup dan berkembang. Seperti di sana-sini, misalnya di daerah-daerah tertentu atau masyarakat kota kepribadian dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur asing. Namun, pada dasarnya, bangsa Indonesia tetap hidup dalam kepribadian sendiri. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang berarti bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia sudah memiliki sikap hidup bersama yang bersumber pada adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai agama. Sebagai kepribadian bangsa yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki masyarakatnya, Pancasila harus menjadi asas pemersatu bangsa yang masyarakatnya berbineka tunggal ika. Dengan kepribadian yang mantap, maka bangsa Indonesia dapat mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan akan dicapai. Indonesia akan mampu memandang dan memecahkan persoalan secara tepat. Pancasila dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila ditetapkan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan PPKI. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia memiliki ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain seperti memiliki banyak suku bangsa dan bahasa daerah. Kepribadian mengacu pada sesuatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri. Pancasila merupakan dasar falsafah negara, terdiri dari 5 asas, yang menjadi asas atau dasar tidak dapat dipisahkan antar sila dan saling terkait satu sama lain. Pancasila resmi dan sah menurut hukum menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang keempat,
Aktualisasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur merupakan suatu tolak ukur kebaikan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia, seperti cita-cita yang hendak diciptanya dalam hidup manusia. Manusia sebagai pribadi senantiasa hidup sebagai bagian dari lingkungan sosial yang lebih luas. Pandangan hidup bangsa dapat disebut sebagai ideologi bangsa dan pandangan hidup negara disebut sebagai ideologi negara. Bangsa Indonesia dalam hidup bernegara telah memiliki suatu pandangan hidup bersama yang bersumber pada akar budayanya dan nilai-nilai religiusnya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki fungsi sebagai pegangan atau acuan bagi manusia Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Yang kedua, berkaitan dengan sistem nilai. Yang ketiga, tentang baik dan buruk. Yang keempat, tentang adil dan zalim. Yang kelima, jujur dan bohong. 5. Implementasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa secara subjektif adalah pelaksanaan setiap nilai-nilai Pancasila oleh setiap pribadi seseorang. Pelaksanaan Pancasila secara subjektif ini sangat berkaitan dengan kesadaran individu untuk melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar terwujudnya kesadaran moral setiap individu. Sikap dan tingkah laku konkret individu sebagai realisasi Pancasila secara subjektif disebut moral Pancasila. Jika nilai-nilai Pancasila secara subjektif telah dipahami dan terinternalisasi dalam diri seseorang, maka orang tersebut dikatakan telah memiliki moral dalam pandangan hidupnya. Bangsa Indonesia memiliki suatu kepribadian sendiri atau memiliki ciri khas atau karakter sendiri yang berbeda dengan kepribadian bangsa-bangsa lain, yang dimana hal tersebut jarang ditemukan di negara-negara lain. Oleh karena itu, suatu bangsa perlu memiliki pandangan hidup yang mantap dan diyakini akan kebenarannya. Sekian presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.